Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak SMP Al-Wasliyah, khususnya kelas 8 CDE. Hari ini kita akan belajar jarak jauh matematika. Stay at home ala anak sekolah itu tetap belajar. Tuh, siapa yang kalau libur pengen sekolah, kalau sekolah pengen libur? Terkabulkan doanya ya? Ada yang kangen sekolah? Langsung saja kita belajar matematika biar nggak terlalu lama videonya ya. Untuk bab kedua, pada pembelajaran matematika di kelas 8, meskipun bab ke-1-nya pola bilangan mungkin sebagian besar belum pada ngerti ya, tapi kita akan lanjut aja ke bab kedua, yaitu sistem koordinat kartesius. Nah, perhatikan ya. Pada sistem koordinat kartesius itu ada sumbu mendatar dan ada sumbu vertikal. Sudah ngerti? Sumbu mendatar dan sumbu vertikal. Perhatikan di sini. Sumbu mendatar itu disebut juga dengan sumbu X. Di sini sumbu X garis horizontal. Udah kelihatan? Yang berwarna merah. Nah, kalau yang berdiri atau vertikal itu disebut dengan sumbu Y yang berwarna hijau. Jadi pada koordinat kartesius itu ada dua garis, yang mendatar itu sumbu X dan yang berdiri itu sumbu Y. Sudah terlihat semua? Nah, yang titik U di tengah yang ada tanda panah itu adalah titik asal atau titik pusat. Sekarang perhatikan di sini. Pada diagram kartesius tadi, yang mendatar itu sumbu X dan yang berdiri itu sumbu Y. Perhatikan titiknya. Titik 3,4, tiganya berada pada sumbu X dan 4-nya berada pada sumbu Y. Maka koordinat titik 3,4 itu, perhatikan ya, 3-nya pada sumbu X dan 4-nya pada sumbu Y. Sudah paham semua? Terlihat sumbu X dan sumbu Y-nya? Nah, perhatikan lagi. Barangkali tadi Ibu terlalu cepat menerangkannya ya. Pada diagram kartesius ada sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang berdiri. Nih, lihat gambar ini nih. Sumbu X mendatar, sumbu Y yang berdiri. Ada tambahannya. Pada diagram kartesius itu ada 4 bagian. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Perhatikan di sini ya. Kuadran 1, lihat X dan Y-nya. X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Dan kuadran 4, X-nya positif dan Y-nya positif. Nah, pada koordinat kartesius, penyebutannya atau letaknya, X itu harus berada di depan. Lihat, pada kuadran 1, yang pertama ditulis adalah X, Y. Pada kuadran 2 juga sama, X, Y. Karena X-nya bernilai negatif, maka negatif X, Y. Kuadran 3, karena X-nya bernilai negatif,
maka negatif X, dan Y-nya bernilai negatif, negatif Y. Pada kuadran 3, X dulu tetap yang disebut, X-nya positif dan Y-nya negatif. Perhatikan gambar ini. Rumah Sita berada pada kuadran ke-1. Sedangkan rumah makan berada pada kuadran ke-3. Betul. Sekarang lihat lagi nih. Titiknya 3,4. 3 pada sumbu X dan 4 pada sumbu Y. Pertemuannya di tengah, di mana 3 satuan sumbu X dan 4 satuan sumbu Y. Setelah melihat yang tadi, coba perhatikan rumah Sita. Jika dilihat titik koordinatnya, rumah Sita berada pada koordinat berapa? Lihat sumbu X-nya berada pada garis angka berapa? Ya, betul ya, angka 2. Dan sumbu X-nya angka 2, sumbu Y-nya berada pada posisi angka atau barisan angka 4. Maka rumah Sita itu letak koordinat kartesiusnya yaitu sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 4. 2,4. Sudah jelas? Sekarang lihat gambar ini. 0,0 itu merupakan titik pusat. Dan 2,3, 2-nya adalah X dan 3-nya adalah Y. Pertanyaannya, nanti kalian jawab pertanyaannya ya di kolom komentar di bawah. Komentar tersebut dianggap sebagai absen dan nanti dikasih nilai. Titik negatif 3,1 berada pada kuadran berapa? Oke, itu pertanyaannya. Jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya. Jawab pertanyaan di kolom komentar. Semoga bisa kalian pahami ya. Sekali lagi pertanyaannya, negatif 3,1 berada pada kuadran berapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.